Silakan Bu. Untuk materi hari ini mungkin penguatan tentang video kemarin ya Bu ya? Iya. Nah, baik. Untuk waktunya saya silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan di bulan berkah ini semoga apapun yang kita lakukan menjadi baik. Tanpa berlama-lama ya, Ibu dan Bapak, saya akan memulai materi ini. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk ke media pembelajaran interaktif, menggunakan aplikasi Nearpod, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu dan Bapak, apakah sudah selesai membuat videonya atau tidak? Atau belum maksudnya? Bagaimana? Ya, silakan Bapak Ibu dibuka aja mic-nya agar bisa menjawab. Langsung aja kita interaktif aja Bu ya hari ini ya. Interaktif. Interaktif aja. Interaktif. Ini recordnya pasti wajib ya Pak, karena mungkin banyak orang yang tidak hadir. Tadinya saya lihat tadi pas cuma ada 4, saya berpikir oh ini meeting nggak akan jadi, nanti saya buatkan tutorialnya. Tapi sudah sekarang bisa masuk. Iya, yeah. Betul. Baik, untuk video pembelajaran, karena sebetulnya untuk video pembelajaran itu yang saya alami juga tidak bisa ditarget 1 hari beres gitu ya. Kita ada kesempatan sampai tanggal 7 ya untuk video pembelajaran masih bisa diselesaikan hari esok dan tanggal 7 pengumpulannya. Dan ini untuk Nearpod-nya nanti setelah video pembelajaran selesai, masuk ke Nearpod itu mudah sekali, tidak memerlukan waktu berjam-jam, hanya hitungan menit juga udah beres gitu. Hanya mungkin di sini Ibu dan Bapak harus tahu dulu bagaimana dan apa itu Nearpod. Baik, untuk mengenalkan aplikasinya, ini kita kenalan dulu ya. Nearpod itu adalah satu platform pembelajaran yang menghadirkan interaksi siswa, guru yang cukup berbeda, pertemuan dalam ruang virtual di mana pengajar dapat membuat sebuah presentasi yang berisikan gambar, teks, video, bahkan kuis untuk dimainkan bersama. Nah, ini adalah segala sesuatu tentang Nearpod. Saya rasa untuk teori, ini bisa nanti Ibu dan Bapak baca dari materi yang akan saya share. Ini kelebihannya apa, kelemahannya apa, nanti bisa langsung ya. Sekarang lebih ke actionnya saja, gitu, agar Ibu dan Bapak bisa langsung praktek. Nah ini, Nearpod itu membuat akun Nearpod ya di awalnya. Nearpod itu punya 3 role akun yang berbeda seperti student, teacher, dan administrator. Nah, akun student itu hanya digunakan oleh siswa yang ikut di kelas virtual. Tapi jika di dalam Google Classroom si siswa juga harus punya akun, kalau di Nearpod siswa membuat akun silakan, tidak membuat akun pun tidak masalah. Gitu. Jadi tanpa harus ribet-ribet punya aplikasinya juga. Kemudian kalau guru itu wajib memiliki akun karena untuk membuat lessonnya. Gitu. Nah ini kalau administrator lebih kepada kontrol fungsi yang lebih mendalam. Ini kalau misalkan di dalam Nearpod-nya digabungkan menjadi beberapa dalam satu sekolah. Jadi ada administratornya. Ini langkah-langkah membuat akun Nearpod. Nanti akan saya tampilkan juga untuk yang di action-nya. Nah ini langkah-langkahnya. Jadi langkah pertama, akses dulu halaman web nearpod.com. Jika Ibu dan Bapak membuka laptop bisa sambil di
Tapi ini praktekkan. Nopi kan Saya recommendednya laptop karena untuk di handphone ini tampilannya akan berbeda dan ada semacam apa ya? Jadi ketika membuat akun itu ada ke fitur apa dulu yang membuat kita tuh susah untuk membuat akun kalau di handphone. Gitu. Saya juga kadang-kadang ada berhasil, ada tidak untuk di handphone. Entah saya mungkin masih kurang mendalam juga untuk di handphone atau bagaimana, tapi untuk memudahkan kita lebih baik kita persepsinya udah di laptop saja, lebih enak, lebih leluasa untuk membuat pembelajaran. Kecuali kalau misalkan untuk menggunakan earphone hasilnya itu boleh di handphone lebih enak. Nah, ini jadi ketika kita masuk di halaman Nearpod, nah ini kita memilih dulu ada tampilan seperti ini. Jadi kita sign up dengan akun for teacher yang tengah, ya student. Kalau student itu di sini ada langsung jika sebagai student langsung enter kode. Jadi memasukkan kode pembelajaran yang dibuat oleh guru. Kalau administrator ini juga ada untuk sign up ya. Jadi kita ke teacher, fokus ke teacher ya. Nah, ini nanti ketika diklik yang teacher ini, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi ada dua tetap ya. Ada teacher, ada student. Untuk student tetap tampilannya ini hanya join a lesson. Di sini enter kode. Gitu. Nah, ini untuk teacher, baru ini diisi first name, last name, kemudian emailnya, passwordnya, atau boleh ke dengan sign up with Google juga boleh. Nah, ini jika Ibu dan Bapak memiliki akun Microsoft Office, ini boleh menggunakan akun Microsoft Office untuk membuat akunnya. Jadi jika biasanya berbagai aplikasi itu untuk membuat akun harus memiliki Gmail, kalau untuk Nearpod itu sendiri tidak memiliki Gmail pun tidak masalah, asal kita mempunyai akun Microsoft Office. Gitu. Nah ini ketika kita sudah mengisi data, maka kita klik sign in, sign up. Nah ini kalau untuk sebelah kanan itu tampilan untuk siswa ya, jadi tanpa melakukan registrasi. Kemudian selanjutnya, jika kita mengisi sebagai guru, nah ini sudah diisi. Mohon maaf. Nah ini, maka sudah diisi, kemudian passwordnya juga diisi. Nah ini diusahakan untuk password tetap menggunakan huruf dan angka agar lebih kuat sinyalnya. Kemudian diklik yang agree-nya, kemudian klik sign up. Kemudian nanti proses registrasi akan masuk ke tahap ini. Kemudian selanjutnya kita pilih ini role-nya teacher, instructional coach. Ini ada lagi ya. Jadi tetap kita pilih teacher. Kemudian nanti masuk ke tampilan seperti ini. Nah ini adalah tour-nya dulu. Ini bisa kita next untuk membaca, mengetahui, mengenali Nearpod, atau bisa kita klik tanda kali jika tidak ingin mengikuti sebentar.
Assalamualaikum Bu. Maaf, barusan saya ada telepon Oh iya, sebentar baik. dari dinas. Soalnya saya lagi ikut lomba ini, jadi berkejar-kejaran juga. Oke. Oh iya, Lanjut. Nah, ini jika tidak ingin mengikuti tour, maka diklik saja tanda kalinya. Kemudian ini jika mengikuti tour, ya ini akan masuk langkah ini. Nah, baru sini selesai. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, jika misalkan yang masih baru, ini tampilannya ya akan seperti ini. Jadi tidak ada tidak ada konten di sini. Namun ini perlu diketahui bahwa ini adalah tampilan saya waktu bulan Januari. Ketika Januari pertengahan, ketika akhir Januari saya membuka lagi akun, tampilannya sudah berbeda. Kira-kira seperti ini. Bedanya hanya di sini. Sebentar. Nah, kalau di sini kan my lesson. Nah, ini my lesson, kemudian ada report, ada report library. Ini kalau di tampilan sekarang itu seperti ini. Oh, ini udah yang terbaru berarti. Kalau yang kemarin itu di sini ada apa ya, lupa lagi nih yang sebelumnya. Tapi akhirnya menjadi seperti ini. Tapi fungsinya tetap sama gitu. Hanya beda bahasanya saja, bahasa tulisan ini. Nah, ini beberapa media yang sudah saya buat. Jika misalkan Ibu dan Bapak membuat, maka masih kosong seperti ini. Jadi hanya satu. Nah, ini kita kenali dulu poin-poinnya. Ini adalah my lesson. Untuk di atas itu join a lesson, itu kode jika kita ingin bergabung dengan kelas orang lain. Kemudian my lesson ini adalah yang kita pakai. Kemudian ini report adalah untuk melihat hasil dari pekerjaan siswa. Nah, ini kalau untuk report library, sebentar. Ini ya, ada, nanti bisa dibaca ya ini. Jadi my lesson ini fungsinya apa. Kemudian untuk report, ini report itu adalah jika kita sudah share materi ke siswa, kemudian siswa melihat mengerjakan, maka kita bisa melihat hasil penilaiannya dari situ dan aktivitas siswanya. Kemudian ini ada report library. Ini adalah pembelajaran yang sudah dibuat oleh Nirpod. Hanya saja semua pembelajaran menggunakan bahasa Inggris. Nah, jika Bapak Ibu merupakan sekolahnya sekolah bilingual, maka fitur ini sangat membantu memberikan referensi pembelajaran. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan di sekolah Ibu dan Bapak menggunakan dua bahasa dengan bahasa Inggris, ini banyak pembelajaran yang sudah dibuat, jadi kita tidak perlu buat, kita bisa menggunakan. Kemudian ini feature resource, ini bantuan bagi guru di mana di dalamnya ada live webinar dan ada cara penggunaan Nirpod dan sebagainya yang merupakan informasi umum yang mempermudah kita dalam penggunaan Nirpod. Jadi Ibu dan Bapak dalam menggunakan Nirpod itu jangan khawatir. Kita ada webinar gratisnya di sini, gitu. Tinggal diikuti saja. Kemudian ini kita masuk ke menu Nirpod ya. Ini jika kita mau klik lesson, ya ini sudah masuk ke langkah-langkah. Kita praktek saja langsung ya. Punya sebetulnya. Nah, ini jika kita membuat suatu pembelajaran, ini ada create di sini, ada juga create di sini. Nah, fungsinya sama. Di sini ada lesson, ada video, ada juga slide. Di sini juga sama, lesson, video, dan slide. Jadi terserah Ibu dan Bapak mau pakai yang mana.
Nah, mau yang di sini atau yang di atas. betul. Kalau Google Slide itu bisa kita membuat seperti PowerPoint, hanya nanti Si interaktif. penentuan Tapi jurnal kita nantinya juga bisa bukan antara mengunggah memang dari kan PowerPoint yang yang sudah lengkap jadi. sesuai gitu kan ngirim video Nah, dan segala. Ya tadi kalau kita misalkan video, ini jika kita ingin membuat video interaktif, seperti yang pernah saya share itu yang sederhana. Nah, itu video interaktif di mana ketika siswa membuka video itu ada muncul pertanyaan-pertanyaan. Tapi di video ini hanya kita bisa video saja. Tapi kalau kita ingin lengkap, misalkan setelah video itu ada kuisnya, ada PPT-nya, ada yang lain juga. Nah, ini kita pilih yang lesson. Kita coba lihat di lesson ini saya akan fitur ya. Ini ketika kita membuat lesson, di sini adalah untuk judul. Bisa diklik 2 kali atau kemudian kita ganti, misalkan pembelajaran apa ya, atau mau dituliskan nama pembelajaran sesuai dengan materinya, terserah, silakan Ibu dan Bapak berkreasi sendiri untuk nama pembelajaran sesuai dengan materinya masing-masing. Kemudian jika kita add konten, ini bisa sebetulnya di sini kita langsung membuat atau memasukkan file foto PPT atau PDF. Jadi kita bisa upload file di sini atau kita drag dari sini, misalkan seperti ini ya. Ada apa namanya? PPT. Kita klik di sini. Nah, ini paling beda aturan sedikit lah. Iya. Kayak naon gitu. Ini jika kita ingin memasukkan PPT. Nah, ini tinggal diklik OK. Ini ngawahan. Nah, ini nanti akan ada seperti ini file processing sebelum ke si PPT-nya muncul. Kalau misalkan Ibu pengen tampilkan dulu slide, setelah slide misalkan diberikan video, setelah video ada kuis ulangannya. Jadi di situ kalau kita bergeser apa namanya file video YouTube, itu kan berarti hanya video saja. Nah, kalau di sini ada materinya juga. Jadi ini slide jika kita masuk dengan PPT-nya. Ini PPT-nya langsung termuat. Nanti langkahnya tinggal, ini masih proses ya, kita tunggu sambil saya jelaskan. Nanti langkahnya tinggal di save, kemudian exit. Saya ini memasukkan yang terlalu besar. Nah, ini ada size. Jadi untuk pembelajarannya kita dibatasi juga ukuran filenya nanti berapa. Ini. Kalau masih penelitian mah ada terus beres penelitian, terus sidang, ku si dosen nanti ku pengujian nanti disalahkan data awal nanti disalahkan. Jadi nanti kan realnya si data nanti. Jadi kan ini masih tetap proses. Tingginya 2 cm, aya anu 4. Sambil menunggu ini proses, saya jelaskan kembali. Jika kita ingin memilih add konten, nanti akan muncul beberapa yang nggak boleh kayak gitu. Ini adalah kedua.
Ini jika kita sebentar. Jika kita add activity yang tadi ya, yang ini. Oh, ini sudah selesai. Oke, ini sudah selesai. Jadi kita bisa melanjutkan langkah jika tulisan yang file processing itu sudah selesai. Nah ini kan terlanjur di save dan exit. Mau menambahkan video karena misalkan ibu dan bapak mengerjakannya tidak dalam satu waktu. Misalkan baru saja masukkan PPT, tapi sudah dipanggil oleh siapa, ada save dulu, kemudian exit, kemudian jika ingin melanjutkan kita tinggal edit. Ini edit, kemudian kita mau menambahkan video misalkan. Nah, kita bisa klik di sini add content. Nah, di add content ini hebatnya Earpod itu punya banyak fitur. Nah, di konten kita bisa menambahkan video, bisa menambahkan slide itu yang tadi ya, kemudian juga kita bisa menyisipkan web content. Jadi kalau ada konten yang berasal dari web kita bisa sisipkan. Kemudian ada Nearpod 3D, jadi ada gambar-gambar 3D. Kita bisa lihat di sini. Kalau melihat ini adalah MGMP biologi atau IPA, ini kalau menurut saya sangat bermanfaat Nearpod. Oleh sebab itu ketika Bu Neng Lani minta H5P, saya lebih condong ke Nearpod karena ini lebih cocok untuk IPA. Ini kita klik ya coba. Nah, ini ada beberapa kategori yang kita bisa sisipkan. Misalkan ini computer system. Ini ada banyak ya. Jadi kita bisa memilih tanpa kita mencari gambar dulu. Jadi di sini ada amazing place. Ini jika kita mengajarkan ini ada galaksi. Ini kan kalau kita misalkan mencari di Google, ini biasanya kan kena hak cipta, kemudian tidak seperti ini juga. Ini kan kayak Saturnus bagus banget. Bisa kita lihat nih yang Saturnus review. Nah, ini kan gambar 3D. Jadi ini kan bisa digeser-geser nih. Nah, kayak gini Saturnus itu. Jadi nanti siswa bisa mengotak-atik seperti apa sih planet Saturnus itu. Jadi tidak melulu melihat gambar. Nih, misalkan ya kalau itu. Yang lainnya juga sama. Seperti misalkan gambar ini nih. Ini kan sel hewan. Ini pendengaran telinga ya. Nah ini, jadi siswa tahu kan, oh telinga tuh kayak gini. Ini kalau dari luar seperti ini, dalamnya seperti ini, kemudian ini sebelah sininya ada apa. Nah, ini lebih bagus kan untuk biologi gitu kan. Nah, itu untuk Nearpod. Kemudian ada PET. PET ini adalah laboratorium virtual. Ini juga bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan. Ini tergantung dari ini ada IPA sekolah dasar, ada IPA SMP, ada IPA SMA. MA itu SMA ya. Nah ini kan ada seperti ini. Ini bisa kita manfaatkan. Nah ini misalkan kita coba. Nah ini ketika kita mengambil ini, misalkan kita klik down, kemudian dimasukkan dan ditampilkan, ini nanti siswa bisa mengakses laboratorium virtual ini. Jadi kalau misalkan ininya interaktif, kalau ini diklik, nah ini ke mata kayak gitu kan. Kemudian ininya bisa digeser-geser.
paling payanto Pak. Ini Payanto biasa seperti ini. rapi. Jadi siswa bisa apa ya, lebih atraktif seolah-olah sedang di laboratoriumnya. Nah, ini bisa dimainkan oleh siswa. Yang lainnya nanti silakan Ibu dan Bapak coba lagi. Kemudian di sini juga ada VR file trip. Ya, di sini adalah jadi apa ya? Kita coba deh. Nah, ini yang menghadirkan seolah-olah siswa dibawa ke lingkungan yang nyata. Ini virtual reality ya, VR. Jika membutuhkan destinasi-destinasi yang dicari, barangkali di sini ada underwater, ada Mars. Ini silakan nanti bisa dicoba juga. Ini kalau kita menggunakan dari BBC Video, kemudian ini jika kita punya Sway dari Microsoft Office, ini juga bisa dipadukan di sini. Ini slideshow itu lebih ke sama juga kayak tadi PPT juga. Kemudian ini kita bisa menambahkan suara atau musik, kemudian bisa menambahkan juga PDF. Jadi di Nearpod ini kita banyak sekali bisa menambahkan konten-konten pembelajaran atau bentuk-bentuk pembelajaran mulai dari PPT, video, PDF, sampai dengan laboratorium virtualnya, Nearpodnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di sini activity. Nah, di activity ini adalah aktivitas siswa. Kita bisa menggunakan time to claim, open-ended question, matching pair, quiz, pre-print. Nah, ini kalau pre-print ini saya tidak akan bahas karena ini memerlukan waktu yang full time juga, lumayan harus dalam pelatihan terpisah. Ini ada draw it, ada collaborate board, ada polling, ada fill in the blank, ada memory test. Nah, kalau time to claim ini kita misalkan bisa gunakan di kelas yang tatap muka. Jadi tatap muka atau virtual, tapi siswanya tidak bisa santai, tidak bisa mengerjakan kapanpun dengan waktu yang berbarengan. Mereka berlomba, jadi siapa yang paling cepat. Ini untuk time to claim. Kalau open ended itu pertanyaan essay kayak gitu. Matching pair ini adalah mencocokkan. Yang quiz itu seperti biasa quiz. Kemudian ini draw it, menggambar. Kemudian collaborate board ini dengan teman berkolaborasi, nanti bisa dicoba. Polling ini membuat polling. Kalau fill in the blank adalah mengisi isian singkat. Memory test ini adalah mengingat memori, lebih cocok di TK biasanya ini. Oke. Karena waktu yang sangat mepet, saya akan sesuai dengan kesepakatan Bu Reklani, saya akan ajarkan yang video dulu. Untuk yang lainnya silakan nanti bisa explore sendiri karena kita kebutuhannya adalah video pembelajaran. Jadi kita fokus ke video pembelajaran. Nah, untuk seperti yang tadi saya ungkapkan, untuk membuat video pembelajaran aktif, interaktif, bisa didahului oleh slide dulu, atau jika tidak mau, misalkan bisa langsung ke videonya saja. Jadi silakan bebas, mau videonya atau mau digabungkan dengan yang lainnya. Kalau misalkan ingin videonya saja, bisa klik ini langsung, atau bisa ke lesson, nanti tampilannya akan tetap sama. Di video, ini kan kalau yang tadi video, yang ini juga sama ke video, nanti tampilannya akan sama seperti ini. Nah, di sini ada video library, ada YouTube, ada My Video, ada upload video. Kalau video library di sini adalah video-video yang sudah disediakan oleh Nearpod. Jika misalkan Ibu dan Bapak ada merasa video yang di sini dianggap
apa relevan dengan pembelajaran yang ibu dan bapak ajarkan, silakan bisa digunakan. Misalnya diklik sains ya, karena ibu dan bapak itu di sains. Tapi dengan catatan bahwa tadi bahwa yang disediakan oleh Nirpod itu semuanya berbahasa Inggris. Jadi hanya bisa digunakan oleh ibu dan bapak yang sekolahnya memperlakukan bilingual. Kalau saya sih karena tidak bilingual, jadi ya terpaksa yang saya gunakan adalah 1, 2, 3. Untuk YouTube ini misalkan video pembelajaran yang kemarin ibu dan bapak sudah buat, kemudian ibu dan bapak masukkan ke YouTube. Bentar nih, saya mau nambah. Waduh, Pak, tapi itu terus berjalan, Pak? Sip. Oh. Misalkan video pembelajarannya sudah di-share ke YouTube. Atau sudah upload seperti ini ya. Ini misalkan video kita. Ini jadi kita tinggal klik ini, kemudian dapatkan link yang bisa dibagikan. Ulangi, video yang sudah terupload, tinggal klik titik 3, dapatkan link yang bisa dibagikan. Ini jika video pembelajaran yang kita sendiri. Kemudian kita bisa masukkan di sini. Nah ini, jika sudah muncul, kita klik videonya. Nah ini baru kita klik save. Atau jika misalkan saya belum punya video yang saya sendiri, mau pakai video orang lain, bisa kita misalkan telusuri kontennya. Jangan di channel Anda berarti di sini. Di YouTube misalkan pembelajaran biologi kelas 7 ya. Nah ini kan banyak nih, ada bakteri kayak itu. Ini bisa kita klik dulu. Nah, ini kemudian kan kita dapat linknya nih. Linknya kita copy. Kita copy, masukkan di sini. Cari. Nah, ini kan ada. Tinggal klik di sini, kemudian kita save. Gitu. Misalkan kita save ya. Nah, itu nanti akan muncul. Kemudian jika kita tidak mempunyai atau bukan tidak mempunyai, ini adalah untuk my video. Jika kita pernah mengupload video, ya kan saya pernah mengupload video tentang gerhana matahari. Nah, ini jadi ada di library saya di my video. Hasil dari upload video. Upload video ini adalah jika misalkan seperti ini, ibu dan bapak kan sudah beres tuh video pembelajarannya, belum sempat dimasukkan ke Facebook, ke YouTube. Jadi bisa langsung si videonya diupload di sini. Gitu. Jadi tinggal kita cari upload sendiri atau bisa ke disimpan videonya di Google Drive atau di Dropbox atau di cloud yang lainnya. Jadi tinggal kita klik. Sampai aja terus saya Pak izinnya. Atau bisa kita seret juga. Kejabar. Ini misalkan anu yang mau dijabet itu tadi sih tadi Pak. Terus aya cenah izinna teh mun nu Pak Haji mun MTS teh cenah ya. Anu alon Pak Haji dia. Video. Ya mun. Kemudian susah. Mun ieu mah terus aya terus kemarin terus keluar ini video misalkan terus iya. Ini terlalu besar sehingga tidak bisa masuk karena di sini ada file maksimal 100 MB. Jadi memang yang paling aman itu adalah melalui YouTube. Ya, tadi ya, ini misalkan yang bakteri.
Kita kasih contoh, ini video saya ya. Kalau yang bakteri ini saya harus baca dulu. Oke lah. Oh gitu. Kita save. Terus nggak daftar dulu gitu di mana Suruh dudukkan di Lex dulu, akhirnya lagi diproses. Ini videonya sudah muncul, tinggal kita play dulu. Play ini maksudnya kita untuk mendengarkan di bagian mana kita mau menambahkan aktivitas, misalkan nih. Di kesehatan. Nah ini kan mesti dipotong dulu ya, biar tidak masuk di awalnya. Misalkan kita trim dulu, trim. Nah ini biar yang subscribe-nya nggak ada. Misalkan dari sini. Kita klik trim. Jadi terpotong. Ini misalkan ya, kita nanti ya, ini saya bukan guru biologi jadi saya cepat dulu. Nah, kita misalkan tambah ya, kita tambah add activity. Kita mau pilih pertanyaannya, mau pertanyaan multiple choice, mau open ended. Kita misalkan ke multiple choice dulu ya, question. Ini misalkan kita mau tuliskan yang tadi ya, apa nama bakteri yang menguntungkan, misal ya. Nanti silakan berkreasi sendiri. Nah ini apa tadi? Terus kemudian iya terus ini ya yang betulnya tali duras. Nah ini kalau mau ditambah lagi add answer, jadi misalkan mau berapa. Sekarang ini kayak gini ya. Kemudian kita pilih mana jawaban yang betulnya. Nah, misalkan yang ini, tadi kan yang ini kalau tidak salah, kalau saya tidak salah simak tuh yang ini. Tadi saya catat. Nanti direvisi saja sama ibu dan bapak mana nih yang betulnya. Kalau yang ini yang A, C, D itu udah jelas saya salah karena memang ngarang. Cuma tadi yang saya pikir yang betulnya yang ini karena
kalau tidak salah nulis ya ini tadi. Kemudian kita save. Nah, save ini di sini langsung ada jendol gelap. Kemudian kita play lagi. Kenapa? Kan kemudian ibu mana? Kalau menurut ibu dan bapak ada pertanyaan atau ada pernyataan yang sangat penting dan butuh penguatan, silakan tambahkan activity untuk bertanya agar siswa menjawab apa nih yang itu, misalkan ya. Karena ini adalah contoh, jadi saya akan berikan contoh 2 saja. Ini ya, kalau ibu dan bapak nanti dengarkan sampai misalnya ini ya. Ini hanya contoh saja, nanti silakan ibu dan bapak berkreasi di mana pertanyaan itu mau diletakkan. Kita add activity, kita coba yang open-ended. Nah, kita pertanyaannya, apa fungsi dari sitoplasma? Ini tidak ada kolom untuk menuliskan jawaban yang benar karena ini ada open ended, jadi bisa menuliskan bebas siswanya. Hanya nanti di hasil kita harus mengoreksi jawaban siswa yang salah dan yang benarnya. Misalkan ini ya sudah selesai. Nah ini kalau ingin tahu, kalau ada tanda seperti ini kita bisa klik. Ini adalah tools untuk menuliskan pangkat kayak gini untuk equation ya. Nah, ini kalau untuk biologi ini tidak dibutuhkan. Jadi abaikan saja. Kemudian ini fungsi dari sitoplasma kita save. Ini taruh misalkan penutupan virtual. Misalkan ini sudah selesai ya, sudah selesai. Terserah mau pertanyaan, mau 3 pertanyaan, mau 10 pertanyaan itu bebas, silakan ibu dan bapak berkreasi sesuai dengan materi yang diampu dan ingin diajarkan. Nah, jika sudah selesai memberikan pertanyaan-pertanyaan, di sini ada terlihat 2 jendol. 2 jendol ini berarti di dalam video ini ada 2 pertanyaan. Kalau ada 10 pertanyaan, pasti di sini akan ada 10 jendol. Nah, ini jika sudah selesai, kita tinggal save. Nah, ini sudah selesai sebetulnya untuk video. Di sini kita kasih nama tadi apa ya, ini bakteri. Itu. Nah, jika hanya video saja, jadi tinggal kita save, kemudian kita exit. Tapi jika ingin menambahkan kuis, misalkan kita tinggal tambah sini. Ada activity. Kita mau pilih yang mana? Mau ngasih pertanyaan yang esai, mau yang matching pair, mau yang fill in the blank. Nah, ini bebas. Silakan nanti bisa di
praktekkan. Ayat Nah, 2 terus apa? kita adalah video pembelajaran, Saya dan dua. video pembelajaran untuk Ayat 2 aku aktivitinya, bagi dua insya Allah karena ini nanti ada di materi yang akan saya share secara PPT maupun tadi oh apa namanya nanti PDF-nya. oh Oke, nah jika Bisa sudah bawa kita ke tinggal sini, save gini, dan gini, exit. ini jadi kirim ke nih. Dibuat deh itu. Nah, Ayo video nanti jadi dibagi dua. nanti muncul semuanya. nanti ini bakteri ya. Setelah muncul, ini kan terlihatnya biasa saja, tapi ketika kita sorot ini akan ada seperti petunjuk. Nah, kita sorot sini. Di sini ada live partisipan plus Zoom, ada live partisipan, ada student face. Live partisipan plus Zoom itu adalah jika kita ingin mengajarkan Nirkode ini langsung live bersama Zoom. Kemudian kalau untuk live partisipan itu sendiri, nah, itu jika misalkan kita sepakat dengan siswa, nanti kita akan mengerjakan video, menyimak video ini pada jam sekian. Jadi siswa berbarengan pada saat itu juga. Dan kuis atau video tidak akan dapat diakses di lain waktu. Jadi hanya pada saat live itu saja. Nah, jika misalkan Ibu dan Bapak terkait pandemi ini, misalkan ada siswa yang sekolahnya di perbatasan, sinyalnya susah, Ibu misalkan memberikan kelonggaran atau Bapak memberikan kelonggaran, yang penting siswa mempelajari, yang penting siswa nyimak. Terserah itu mau pagi-pagi, siang, sore, atau malam, mengerjakannya, kita memberikan kebebasan. Nah, jika ingin seperti itu, kita pilih yang student based. Jadi yang ini ya. Tarik Nah ini Telkom setelah kita karena klik, promo kita jadi mau Telkomsel nggak sama kasih durasinya internetnya berapa lama. baru dak per 5.000 Apakah video sebulan ini bisa diakses siswa selama unlimited 29 ke hari? sekolah iya tuh ayah paket-paketnya Mau apa hah istilahnya buat pendidikan 10 hari, ya mau kan seminggu, Telkom itu mau 2 hari, mau 3 hari. itu sama Telkom Misalkan kalau sebulan, misalkan nanti siswa keenakan engke-engke untuk kita bisa umpahin. siswa nanti kurang bayar Kalau misalkan 3 hari, ada 3 ini sebulan bisa berubah 3. Kalau mau misalkan, tapi saya itu pengennya sih bisa akses kapanpun. Tentu soal latihan UN kita misalkan sampai Juni itu boleh. Kita bisa pilih kalau sampai Juni, jadi sini ada 55 hari. Nah, ini adalah waktu yang yang diberikan oleh kepada siswa seperti saya kapan sebulan sampai kapan bisa diaksesnya. ya Januari Februari ya Maret ya kan Maret mah ya. Kemudian setelah air kemarin kemudian selanjutnya jika kita pegang puas melukislah pada kertas. Jika anak bangsa cerdas berpintas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sandi yang sudah memaparkan terkait materinya terkait aplikasi ini. Kita harus mengaktifkan yang ini. Ini kan kita aktifkan. Jadi di sini adalah kita mencegah supaya siswa tidak melewatkan. Jadi membutuhkan respon siswa dan mencegah siswa tidak di skip gitu. Supaya istilahnya kebidajangan melihatnya. Nah, kemudian jika ini sudah aktif, waktu yang dibutuhkan juga sudah, waktu akses juga sudah ditentukan. Nah, kita tinggal bisa share email, melalui email pada siswa, bisa melalui
sosial media, Ya mah MOU kemana aja klik. aku kemana Bisa aku embed itu jika kita mau menyisipkan di misalkan kayak blog ataupun sejenisnya. Kemudian bisa kita integrasikan ke Classroom, Google Classroom, bisa ke Microsoft Teams, bisa ke Remain. Kalau saya lebih suka ke link supaya siswa tidak sibuk harus pada semakin sibuk. Justru karena saya memilih metode itu adalah mencari keefektifan dan kepraktisan. Jadi kemarin pun saya gitu klik pada happy ngajar nilai ini karena pada happy ada tinggal kita copy saja. Copy, nah ini bisa kita share langsung. Nah, ini saya coba diklik di sini, nah, di chat. Nah, yang mau mencoba silakan dicoba agar kita mengetahui apakah ibu dan bapak yang di sini melewatkan atau tidak ayo apa di kita coba 10 orang ini apakah ada yang melewatkan atau menjawab atau bagaimana untuk melihat hasilnya. Silakan saya beri waktu 3 menit untuk mengerjakan dulu report. Nanti kita share ini report. Sebentar saya pakai window yang lain. asal platna we Ini misalkan tiga kartu dengan Pak. Kita tunggu dulu. Nah, jika kita membuka Google yang tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau di handphone nanti akan ada buka dengan browser atau buka dengan aplikasi. Kita jangan buka dengan aplikasi, buka saja dengan web, versi web. Nanti akan ada seperti ini. Kita tulis misalkan nama saya sendiri, asli. Ini other optional name. Jika misalnya kalau di kita itu anak-anak sering punya gandian atau neneknya, misalkan ini adalah gandiannya siapa. Kadang-kadang kita lihatnya Dani yang mana, Dani Ramdhani itu misalkan apakah Dani yang tinggi atau Dani yang pendek misalkan. Nah itu kan ada nanti misalkan oh Dani yang anu itu kan ada yang sebutannya oh iya misalkan. Jadi kalau saya tidak punya yang lain, kita tinggal join lesson. Ini muncul seperti ini, kita tinggal play. Nah ini kan kelihatan. Nah ini silakan dijawab. Kan ketika nonton video ikuti dan dimunculkan pertanyaan. Ini saya ternyata salah nulisnya ini orang N. Bisa klik. Kita tinggal submit. Nah, ini kan ada continue playing. Jadi kalau tidak dijawab, videonya tidak akan beranjak. Jadi fungsi itu supaya
tidak bisa melanjutkan jika tidak menjawab pertanyaan. Ini kan untuk diskusi. Nah ini ya. Misalkan nih, saya tidak tamat nontonnya nih siswa. Kita akan mengetahuinya. Nah ini kita lihat yang tadi yang ini ya. Kita lihat di report. Nah, ini bakteri. Ada satu slide. Kita klik. Di antara ibu dan bapak ini ada yang masuk 3 siswa. Jadi udah ketahuan langsung 3 siswa. Kemudian kita klik. Nah, siapa saja yang masuk? Di sini ada Ibu Seli Idayanti, ada Bu Eti, ada saya sendiri. Tapi di sini kita bisa lihat. Nah, Bu Seli sama Bu Eti itu tidak mengerjakan baik itu pertanyaan yang ke-1 maupun pertanyaan yang kedua. Sedangkan saya itu mengerjakan 1 saja. Sedangkan yang pertanyaan 1 lagi belum diisi. Jadi ketahuan langsung ya Ibu dan Bapak. Jadi tidak bisa misalnya Ibu dan Bapak, saya udah masuk kok Bu, cuma saya lupa ngisi pertanyaannya, nggak bisa itu. Jadi kalaupun misalkan tidak mengisi pertanyaan itu pasti terdeteksi bahwa ini masuk atau tidak. Gitu. Kemudian selanjutnya ini adalah untuk sebagian besar globalnya. Kemudian untuk detail seperti apa untuk detailnya? Nah, ini kita bisa download di sini. Ini ada PDF, ada CSV per sesi, ada CSV per student. Kalau saya lebih suka ke PDF student view karena bisa dijadikan sebagai bahan laporan atau rapor. Misalkan klik PDF student, kita mau unduh yang siapa? Kalau tadi misalkan punya Bu Seli, Bu Weti kan tidak mengerjakan sama sekali, jadi misalkan kita klik yang di Animaria, kita download, kita klik di local drive saja, jangan di Google Drive. Ini misalkan kita save, kita lihat hasilnya. Ini adalah hasil saya. Apa nama bakteri yang menguntungkan? Ini korek, ternyata benar ya. Apa fungsi sitoplasma? Ini tidak dijawab. Berarti tidak ada skornya. Kalau untuk open ended, nanti ini akan muncul jawabannya. Tetapi di sini tidak ada skor betul atau tidak. Nanti kita periksa secara manual. Seperti itu. Seperti itu ya, Ibu dan Bapak, untuk hasilnya. Kalau misalkan nanti ada kuis lagi yang ditambahkan, ini pasti nanti ada lagi untuk hasilnya.
Baik, Ibu dan Bapak, kira-kira seperti itulah mungkin paparan untuk video pembelajaran interaktifnya Nearpod, sehingga kita tidak bisa atau siswa tidak bisa membohongi kita bahwa dia sudah membuka video atau tidak. Kemudian untuk memahami atau tidaknya kita juga bisa mengecek dari pertanyaan yang dijawabnya. Oke, Bapak host, ada yang ditanyakan? Iya, Bu Ida, Bu Sally, masih betul-betul ya tidak masalah. Saya tidak menghakimi, hanya ini memberikan contoh. Jadi kalau seandainya siswa seperti itu pun nanti tetap dia ada usaha dulu masuk minimal gitu. Jadi kita bisa memberikan sedikit penilaian partisipannya. Siswa yang menjawab, siswa yang masuk tapi tidak menjawab, dan siswa yang tidak menjawab sama sekali, atau tidak siswa yang tidak masuk sama sekali, yang tidak membuka sama sekali ketahuan. Oke, Ibu dan Bapak, ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Ada Pak, Bapak hostnya ada tidak? Yang record dari siapa? Jika tidak ada, nanti akan saya akhiri. Mungkin ada yang tidak ditanyakan tidak? Bu Sally, ada yang ditanyakan? Bu Eti? Jika tidak ada yang ditanyakan, tugas kita apa? Jadi tugasnya membuat video pembelajaran. Nanti konfirmasi ke Bu Neng Lani apakah video pembelajarannya videonya dikumpulkan atau berupa link YouTube-nya saja. Kalau misalkan berupa link YouTube-nya, berarti yang dikumpulkan link YouTube. Kemudian yang video hasil Ibu dan Bapak itu dibuat, masukkan ke Nearpod, kayak gitu. Nanti di-share atau dikirim ke Bu Neng Lani link Nearpod-nya. Silakan dibuka langsung mikrofonnya jika ingin yang bertanya biar lebih enak. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka jika dirasa cukup jelas, maka saya akan akhiri. Pak, siapa ya tadi? Halo, hadirkah hostnya? Hadir Bu, ya maaf. Baik, ini udah nggak ada pertanyaan lagi Bu ya? Sepertinya tidak ada pertanyaan sih. Oh iya, tapi ini yang maaf Bu, tadi aku nggak ikutan masalahnya lagi di sekolah. Kalau materinya emang udah selesai, udah selesai Bu materinya Bu? Untuk video pembelajarannya untuk interaktif sudah selesai, hanya mungkin untuk kuis yang lainnya nanti saya share langsung ya di grup saja ya Pak ya. Iya betul Bu. Baik, kalau begitu terima kasih Bu atas materi yang sudah disampaikannya. Kemudian Bapak Ibu yang sudah stay setia ini alhamdulillah ada 10, tadi 10 nanti menurun lagi. Terima kasih sudah stay di sini menyimak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materinya sudah saya kirim di Telegram Pak. Oh iya, terima kasih Bu. Saya belum lihat lagi. Saya off dulu rekaman.